Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik saja dan aku harap kamu sehat selalu. Teman-teman, aku ingin membacakan kenapa sih orang itu ya melihat kamu itu sangat berkesan. Mengapa orang melihat kamu itu sangat berkesan? Aku akan coba untuk bacakan di sini. Ya, jadi kamu tahu nih, apa sih yang berkesan sama kamu? Ini pembacaan ringan ya teman-teman, supaya kita tuh tahu bahwa kita itu ada baiknya loh. Kalau misalnya memang orang yang jahat sama kamu, ya anggap aja ya memang sudah memang jahat gitu. Apa sih yang berkesan dari kamu, yang diingat orang ya, yang berkesan darimu, yang diingat orang? Kartu pertama, kamu termasuk orang yang pandai. Jadi gini, kamu tuh adalah orang yang berani mengambil resiko, teman-teman. Ya, walaupun mungkin banyak cara yang kau lakukan. Saya nggak tahu nih ya, caranya itu entah cara positif atau cara yang agak miring gitu. Tetapi yang aku bisa lihat di sini, kamu itu berani untuk pasang badan dan berani beresiko atas apa yang kau lakukan. Kamu tuh kayak takut nggak kehilangan apa yang kamu punya. Misalnya gini, aku sayang sama kamu nggak punya handphone. Oke, aku kasih di handphone aku, walaupun aku masih sayang nih sama handphone ini, aku masih suka sama handphone ini, gitu ya. Dan yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak berani untuk memberikan garansi, atau kamu tuh cukup percaya diri mengorbankan sesuatu atau bertindak atas sesuatu yang beresiko. Jadi orang lihat kamu itu apa ya, nggak takut jatuh, nggak takut kalah. Dan ini kadang-kadang banyak banget loh hal-hal yang kamu lakukan random, ya, kamu lakukan random, ujung-ujungnya kamu tuh kayak menderita gitu, kamu kayak kena sendiri. Nah, tapi orang melihatnya itu adalah sebagai sesuatu yang berani, gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini, teman-teman. Saya melihatnya ada kartu Five of Pentacles. Nah, kartu Five of Pentacles menunjukkan bahwa kamu tuh perjalanan hidupnya itu keras. Orang lain banyak membandingkan, ya, aku bisa bilang membandingkan hidup kamu dengan mereka. Dia selalu berpatokan sama kamu, oh si A nih, mungkin dia sendiri, dia nggak punya orang tua. Aku kok yang punya orang tua, tapi kok aku manja, sementara dia bisa bekerja keras, sementara dia jadi orang, aku enggak. Orang itu melihat kamu adalah orang yang benar-benar merangkak dari nol, teman-teman. Jadi bukan yang tiba-tiba kamu punya fasilitas, kamu tinggal jalanin. Dan aku lihat perjuangan kamu itu jadi seperti sekarang ini adalah karena usahamu sendiri. Naik turunnya itu nggak ada hubungannya sama orang. Itu yang aku lihat di sini, ya. Sumbernya kamu tuh berani nekat, berani resiko. Ini energi kamu di tengah. Hierophant. Kamu tuh orangnya enak diajak bicara. Orang yang dekat sama kamu itu banyak belajar dan berkaca dari kamu. Kadang-kadang kamu tuh dijadikan advice, ya. Kamu tuh pendapat kamu tuh dipertimbangkan. Dan kamu jago kok untuk menginfluence orang yang ada di dekat kamu. Gitu loh. Dan kamu juga itu punya telinga. Kamu juga mendengarkan apa yang menjadi masukan. Sebenarnya kalau kamu mau jahat, kamu tuh bisa membawa pengaruh ke orang. Di sini ada nggak yang waktu SD, SMP kayak punya geng sendiri dan kamu yang dominan? Jujur aku ada. Aku begitu memang. Jadi aku milih-milih orang, dan tadinya aku tuh nggak mau kayak sembarangan, aku harus punya geng gitu kan. Geng itu 5-6 orang gitu. Tetapi jujur aja,
semakin dewasa bahwa aku nggak butuh yang begitu. Ya kan, itu kan namanya masih SD SMP ya. Kita kan harusnya yang kelihatan kayak superior. Kuliah apalagi kita nih harus jadi seseorang yang superior gitu. Aku prinsipnya pokoknya gue ada namanya dulu deh, famous dulu deh. Masalah pembenci terserah gitu. Tapi aku nggak pernah jahat, cuman aku nggak ada jarak gitu loh, dulu seperti itu. Nah, bakat seperti itu sebetulnya adalah kamu tuh bisa kayak brainwashing orang yang di dekat kamu gitu loh, kalau kamu tidak mempergunakan dengan baik ya. Jangan ditiru, kisahku jangan ditiru. Kalau bisa berteman dengan semua orang dan dengarkanlah mereka. Sekarang kalau kita mau balik energinya adalah kamu jadi pendengar yang baik. Itu. Dan advice kamu itu harus tidak menyakiti dia. Tapi kalau misalnya aku jadi tarot ya, beda kalau kamu curhat sama temen. Kalau sama temen sih mungkin aku masih bilang ya udahlah, kasih kesempatan. Tetapi karena kamu udah bayar aku, maka aku harus lebih sadis. Yes, tidak. Ya atau tidak, nggak ada namanya abu-abu. Gitu. Ya kamu udah bayar aku kok untuk ngomong kejujuran. Atau bilang, Kak, aku mau loh kakak bayar tapi ngomong yang baik-baik aja ya. Aku nggak mau denger yang jelek. Request aku akan kasih. Gitu. Di sini ada kartu Ten of Cups. Kamu itu penyayang, Ustaz. Aduh, logo Surabaya ku keluar. Kamu tuh penyayang. Penyayangnya itu kayak bener-bener kamu tuh merangkul. Kamu malah aku melihat kamu di sini agak lemah dalam berteman ya. Kamu tuh kayak takut dimusuhin gitu, atau kamu sangat kecewa kalau ada orang yang musuhin kamu. Kok tega banget sih lo? Emang gue salah apa? Nah, kadang-kadang orang itu melihat kamu tuh merangkul, ada juga yang benci sama kamu. Justru kamu makin apa ya? Kalau orang terlalu positive vibes kadang-kadang ya. Walaupun kalau bilang positive vibes lo tuh red flag gitu. Doesn't matter, doesn't care gitu. Selalu ada pembenci ya kan? Hate will be hate. Nah, itu yang terjadi sama kamu karena kamu di sini tuh supel. Banyak yang mau mungkin kenal kamu gitu, tapi mungkin banyak juga yang benci sama kamu. Gitu ya. Jadi kamu tuh punya sifat supel, merangkul, gampang nyambung. Bedakan sama orang-orang yang jaim-jaiman, ya kan? Nggak mau ngomong. Bahkan mungkin kamu mendekati orang-orang yang unik. Orang yang tidak biasa, yang kelihatannya jutek gitu. Nggak taunya kamu bisa mengambil sisi baiknya dia. Oh, berarti ini orangnya tuh ekspresif gitu. Ya, bukan jutek. Berarti kamu tuh pintar gitu loh dalam bergaul. Dan kamu tuh bisa loh berteman dengan orang yang berpengaruh. Begini. Kamu tuh bisa membuat orang itu kayak loyal sama kamu. Ya, dikarenakan kamu punya sisi the devil. The devil itu sebetulnya lo enak, gue enak. Lo nggak enak sama gue ya, nanti lo akan dapat akibatnya. Ini bahaya buat kamu yang merasa awas lo ya, nanti lo kualat lo. Itu bahaya banget ini ya teman-teman. Jangan sekali-kali kamu mendoakan orang atau asal nyeplos meninggal kali orangnya. Kejadian itu. Bisa jadi kejadian, walaupun ini tidak berlaku semua. Tapi hati-hati, sisi the devil itu tuh ibaratnya ya menyenangkan, tapi pada akhirnya kayak apa yang lo harus berikan kepada akan buat kecanduan gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya kamu dikasih rejeki gitu ya, dikasih rejeki yang banyak, pada akhirnya udah mulai seret. Apa yang harus kamu lakukan untuk ngebalikin rejeki itu? Misalnya potong ayam cemani misalnya gitu. Contoh, kamu tuh pintar untuk membuat sebuah grup atau apapun untuk orang yang nggak loyal sama kamu. Kamu tuh bisa kayak antar aja lo lihat, abis lo, redup lo gitu. Jadi hati-hati ya dengan ucapan, pikiran, atau misalnya kalau kamu di sini punya sisi spiritual yang sudah agak tinggi, manifestasi kamu sangat bahaya teman-teman. Nggak main-main ini kartu loh.
Ada kartu Five of Cups. Five of Cups. Orang itu kenapa ya banyak lihat kamu kayak kamu tuh kayak disakitin gitu. Five of Cups tuh kayak kamu tuh kayak mengundang rasa iba. Kamu kadang-kadang suka sedih. Kadang-kadang orang lihat kamu itu kehilangan sesuatu dan kamu sedih. Tetapi kamu di sini tuh masih punya semangat untuk bangkit. Oh, satu hilang masih ada yang lain. Begitu loh. Oh ya sudahlah. Kalau misalnya gue lagi nggak dapet ini ya sudahlah. Suka gitu. Tapi kamu sakit, kamu sedih. Cuman ya, kamu punya waktu untuk merenung. Yang nggak kamu umbar-umbar ke orang lain. Kamu tuh kuat banting. Intinya begitu, oke? Ada kartu Seven of Cups. Kamu tuh punya daya imajinasi yang tinggi. Orang suka sama kamu, kenapa? Karena kamu selalu bicara, tuh, langsung mati lampu, teman-teman. Nggak apa-apa ya, di sini aku lanjutkan langsung, biarkan saja. Yang penting tidak, nanti aku akan brightness, aku akan tinggikan. Aku nggak mau putus sampai di sini. Nah, Seven of Cups di sini menunjukkan apa sih, teman-teman? Sebentar ya. Matiin listrik dulu. Kamu punya daya imajinasi yang tinggi. Nah, di mana daya imajinasi yang tinggi itu membawa kamu menjadi seseorang yang kreatif. Kamu tuh sebetulnya bisa menciptakan sesuatu loh. Bahkan orang itu belum tentu punya ide. Kamu tuh juga punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan sesuatu. Aku ngeliatnya seperti itu ya. The Hermit. Hermit itu lebih kepada mencari penerangan dalam diri. Ada nggak sih di sini yang mulai, aku bilang yang mulai ya, mulai untuk tidak terlalu keluar, tidak terlalu hangout. Kamu udah mulai mencari sebuah, apa sih soul mission aku, jiwa aku itu kemana, ngapain, kayak gitu. Jadi kamu tuh sekarang makin kesini, makin berumur, orang tuh lihatnya makin berwibawa. Karena dengan apapun, mendingan kamu menarik diri atau kamu diam. Kita akan lihat ini. Ya. Kita akan melihat efek. Aku sudah membacakan ini. Kita akan melihat efek ke depan yang terjadi yang mungkin orang pikirkan padamu. Ada kartu Ace of Pentacles. Nah, orang melihat kamu di sini adalah seseorang yang mampu menjalankan planningnya. Kamu punya keinginan, kamu punya kemauan, orang itu melihat kamu bisa mewujudkannya. Kamu punya bakat atau kekuatan itu. Bahkan aku melihat nanti ada seseorang yang mungkin percaya semacam proyeknya kau jalankan. Efeknya adalah kamu tuh membangun atau membuild up trust dari seseorang untuk memberikan kamu tanggung jawab yang lebih besar, ya, atau proyek yang lebih besar. Di sini saya lihat energi kamu itu kedepannya menarik seseorang. Maksudnya orang itu kayak apa ya? Ada rasa sayang sama kamu. Kamu nanti akan menemukan seseorang yang memang betul-betul sayang sama kamu. Kartu Page of Cups sendiri itu kayak menunjukkan betapa kamu itu tuh kayak pantas atau layak mendapatkan perhatian khusus dari seseorang. Kalau kamu di sini yang belum mendapatkan cinta, yang memang too late to married, jangan khawatir, ya. Jalanin aja dulu. Kira-kira yang belum apa nih, yang potensiku yang belum keluar apa, jalanin aja. Nanti kedepannya akan seperti ini. Ketika kamu sayang sama seseorang, ya teman-teman, ketika kamu tuh ramah sama seseorang, orang itu akan melihat kamu tuh memang betul ya, aku ulangi lagi, kamu tuh berwibawa. Mereka melihat kamu adalah juru adil, dalam arti kamu adalah orang yang tidak memihak. Kamu di sini berjalan dikarenakan keputusan kamu, atau kamu menggunakan sebuah keputusan sebaik-baiknya.
insya Allah ya, kamu nanti akan jadi orang besar. Insya Allah kamu nanti akan jadi orang yang berguna lah, menginspirasi masyarakat. Oke? Nah, di sini ada kartu The Devil dan ada kartu Page of Wands ya. Efek dari yang kau lakukan. Oke. Di sini aku melihat bakal terbukanya jalan baru. Bakal terbukanya banyak sekali opportunity yang datang padamu. Kau tinggal melangkah aja dan kau akan dapatkan itu. Kamu tuh nggak usah takut teman-teman. Kalau misalnya Kak, tapi yang menawarkan sesuatu padaku tuh tidak sesuai dengan yang ku jalanin, aku tidak mampu, aku apa, jangan. Kamu harus ambil dan jalani. Intinya seperti itu. Ambil dan jalani. Kemudian di sini aku akan coba untuk buka, ada kartu Five of Wands. Teman-teman, semakin jauh jalan kamu, jangan kau juga tidak ada perlindungan. Kenapa? Saya lihat di sini ya, banyak sekali orang nantinya yang akan membenci kamu atau tidak suka dengan kamu. Kenapa? Karena kamu di sini one step ahead dari dia. Mungkin kamu akan banyak menerima kayak pertentangan dari orang-orang. Tapi aku bilang jangan lepaskan tekad kamu. Kalau kamu misalnya memang sudah serak dengan itu, ya sudah, perjuangkan. Karena kamu nanti akan banyak orang-orang itu yang akan menjegal kamu dengan cara apapun, entah itu dari teman dekat kamu sendiri, entah dari orang kepercayaan kamu, entah dari kenalan kamu. Saya ngelihatnya orang-orang ini tuh yang akan kayak kehasut gitu loh untuk menjatuhkan kamu. Hati-hati ya. Di sini ada kartu The High Priestess. Ini juga termasuk saran. Ya, saran ke depannya bagaimana? Saya melihatnya di sini tidak usah bereaksi apapun. Jika kamu sudah dijahatin sama seseorang, please upgrade aja, fokus upgrade ilmu kamu, fokus dengan apa yang sudah kau jalani dan ditingkatkan. Jangan sampai ya kamu hanya setiap usaha kamu terus dikritik sama orang atau dijelekin, kamunya ngambek-ngambek. Udah, aku tadinya juga begitu karena aku manusia loh. Aku yang bangun channel aku sendiri, tapi situ yang protes gitu loh. Kenapa? Kalau nggak suka ya bisa lihat channel lain, kan kayak gitu. Nah, yang aku pelajari sekarang ini adalah udahlah, diamin aja, cuekin aja, nggak usah dipikirin. Ya, kalau misalnya orang itu kalau belum ketemu sama kamu secara pribadi, pasti akan bilangnya, ih nggak ini, ih nggak itu. Biarin aja. Hapus semuanya teman-teman yang buruk-buruk ya. Nah, apa yang nantinya akan terjadi teman-teman? Saya melihatnya orang itu melihat kamu melesat, dalam arti gini. Pada akhirnya kamu tuh akan dalam satu perjalanan yang lurus. Dalam satu membawa misi jiwa kamu itu ke arah yang benar-benar lancar gitu loh teman-teman. Aku lihat ada kartu Six of Swords. Pergerakan kamu itu move on ke depan. Itu yang aku bisa lihat di sini. Jadi dengan sifat kamu yang seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya. Dan aku cuman berharap ya, buat kita tuh, kita harus gimana sih? Aku akan buka untuk beberapa apa yang harus kita buat. Pertama, satu, berpasrahlah. Dalam arti pasrah bukannya tidak ada perlawanan ya. Berpasrah dengan situasi yang mungkin kau itu nggak bisa pikul gitu loh. Situasi yang mungkin kau tidak mendapatkannya sekarang. Situasi yang mungkin gak adil buat kamu. Udah, seren sama yang di atas. Kau bilang, Tuhan, aku udah banyak mungkin dizolimin orang gitu kan. Ya, aku serahkan semua sama kamu dan kamu jalani fokus sama dirimu aja. Biarkan yang di atas ini yang bekerja buat kamu. Kalau kamu mikirin terus, kamu yang akan capek. Padahal ini adalah tugasnya dari semesta untuk meng-create, untuk membuat jalan buat kamu. Kadang-kadang waktulah yang menjawab teman-teman. Oke? Yang kedua, percayalah bahwa ada keajaiban. Dengan kamu berpasrah, maka keajaiban itu akan datang dalam hidup kamu. Dan yang ketiga, yang terakhir sebagai penutup, aku cuman bilang, bergeraklah yang jauh.
bergeraklah yang jauh ya. Lepaskan orang-orang yang mungkin tidak mensupport kamu, tidak mendukung kamu. Aku yakin kamu akan aman. Keluar dari situasi itu, voyage, ya udah, berlayar aja, pergi aja. Ya, ikuti kemana arah ombak, gimana jalurnya, ikutin aja. Kamu pasti akan menemukan titik temu kamu. Setiap orang punya titik temu soul mission yang berbeda-beda ya teman-teman, dan aku harap di sini kamu juga bisa lebih bijak lah dalam menyikapi hidup. Oke, ini adalah beberapa pandangan orang ya, apa kata orang tentang kamu. Jadi aku harapkan di sini ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you, I love you. Assalamualaikum, bye bye.